tujuannya dari Rantik itu adalah aku pengennya bisa bener-bener empower local designer supaya mereka tahu nih sebenarnya siapa sih target audiensnya. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CEO dan co-founder dari Rentik, Dea Amira. Hai Dea. Hai Mbak Yeni, apa kabar? Baik-baik. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, mungkin Dea bisa memperkenalkan Rentik itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya Rentik itu namanya kan Rentik as a rent boutique ya. Jadi sebenarnya very Uh, obvious itu fashion. Nah, sebenarnya awal didirikan Rentik sendiri itu berdasarkan dari pengalamanku pribadi. Jadi aku pernah bekerja di salah satu industri finance dan setiap hari itu selalu bertemu sama banyak Klien. orang, sama klien, sampai dan sebagai perempuan kan suka kadang-kadang anxious, ini pakai baju apa nih hari Iya. ini gitu ya. Dan kalau misalkan buka lemari selalu ngerasa kayak nggak punya baju. Padahal sebenarnya banyak banget baju di lemari gitu. Jadi berangkat dari situ akhirnya aku bikin research ke perempuan Indonesia. Waktu itu awal tahun 2019 mungkin sekitar 500 perempuan. Based on data yang udah aku collab waktu itu, satu perempuan Indonesia mereka punya keinginan untuk bisa menggunakan banyak banget baju, tapi kadang-kadang tuh budgetnya nggak nyampe. Jadi based on research, maksimal budget itu sekitar 600.000 per bulan untuk beli koleksi fashion. Oke. Itu rata-ratanya ya. Nah, tapi kalau misalkan mereka diberikan opsi untuk bisa mendapatkan koleksi fashion yang sustainable dari desainer, mereka sebenarnya mau gitu. Cuman karena selama ini nggak ada opsinya. Nah, jadi akhirnya karena ada gapnya antara keinginannya customer dengan supply-nya saat ini, dibuatlah Rentik. Jadi satu misinya Rentik adalah untuk bisa empowering perempuan supaya bisa tetap confident setiap saat menggunakan pakaian yang bagus gitu ya. Mungkin Mbak ini juga ngerasain kalau misalkan kita pakai baju yang oke pasti akan ngeboost level of confidence gitu ya, satu. Yang kedua, dari segi budget pun juga sebenarnya lebih affordable. Kalau tadi mungkin mereka spend 600.000 cuma dapetin 1-2 item, via Rentik mereka cuma spend setengahnya, dapetin sampai 8 item. Yang ketiga, dari segi sustainability juga sebenarnya Rentik itu kepengen raise awareness mengenai industri fashion. Jadi mungkin yang Mbak Yeni teman-teman juga tahu, fashion itu merupakan industri kedua terbesar in terms of polusi di dunia. Yeah. Dan jumlahnya tuh hingga 14 juta ton setiap tahun. Kenapa bisa kayak gini? Kalau misalkan aku bisa kayak ambil matematika gitu, skemanya sedikit. Jadi kalau misalkan nih ya, kita setiap hari, setiap bulan beli 3 baju. Dikalikan 12 bulan, berarti 36 pieces yang kita beli kan. Nah, dari 36 pieces ini nggak mungkin semuanya kita pakai di tahun berikutnya. Pasti ada yang udah rusak kualitasnya, misalkan copot kancingnya atau apa gitu ya. Jadi otomatis ini akan dibuang. Nah, yang dibuang ini akan menyumbang sampahnya fashion gitu. Sebenarnya itu kepengen raise awareness bukan kayak literally orang harus stop belanja, stop beli, enggak, tapi kayak we have to shop better. Kita harus lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi fashion. Nah, yang terakhir yang aku mention, dari awal Rentik didirikan itu kita selalu concern sama lingkungan. Jadi mulai dari contoh Rentik nggak pernah pakai single use plastik. Jadi kalau misalkan kami kirim item gitu biasanya pakai recycle garment bag. Terus udah bikin kolaborasi sama beberapa brand untuk bisa mungkin bangun pohon dan lain-lain gitu. Jadi we're aware of it. Gitu. Sesuai dengan misinya ya. Betul. Meminimalisir fast fashion, tapi juga nggak terbatas itu, pengiriman juga dipikirin ya. Tapi dari produknya sendiri, apakah semuanya brand-brand yang populer di Indonesia yang tergolong dalam fast fashion tadi, atau Rentik bekerja sama dengan desainer lokal untuk saat ini, atau mungkin udah ada desainer asing juga? Oke, jadi saat ini itu Rentik dua-duanya, Mbak. Jadi kami collab sama desainer lokal, mungkin sekarang udah 80 lebih jumlahnya. Jadi sistemnya biasa consignment, sama kami juga punya koleksi dari desainer luar gitu. Tapi untuk saat ini memang belum sampai tahapan bisa berkolaborasi sama mereka gitu ya. Karena kan ini consignment based ya sistemnya ya. Tapi gitu. Jadi di sini juga sebenarnya aku pengen share kenapa sih Rentik itu mau empowering local designers. Satu, karena kami rasa itu in terms of collection-nya sesuai dengan taste-nya masyarakat lokal. Karena kadang nih kalau kita beli belanja dari misalkan brand, kalau aku boleh sebutkan kayak Michael Kors gitu ya, nggak semua bajunya itu sesuai dengan taste-nya kita. Ukurannya betul. Tapi kalau ini brand lokal, pasti mereka udah menyesuaikan sama taste-nya orang Indonesia.
Pertama dari segi koleksi. Kedua, saat ini kan emang in terms of brands itu belum begitu banyak ya di Indonesia fashion. Mungkin ada tapi masih yang small businesses gitu. Jadi kita juga kepengen bisa support mereka supaya bisa dapetin wider audience. Nah, setiap bulannya Rantik juga selalu kasih report ke desainer, misalkan desainer ini trennya seperti ini loh ke depannya. Kalau misalkan item yang seperti ini nih cocoknya digunakan sama usia ini based di datanya kami gitu. Atau misalkan contoh ini kayak kancingnya perlu direvisi nih supaya bisa lebih durable lagi nih produknya gitu. Jadi kita kepengen bisa memberikan input juga ke desainer supaya ke depannya mereka bisa better decision making gitu. Tapi platform Rentik ini sangat relevan ya saat pandemi ya, ketika semua orang sekarang sudah males belanja keluar dan lebih banyak online. Pembelian fashion juga Daily Social sempat mencatat waktu awal-awal pandemi itu sempat menurun meskipun Ramadan kembali naik ya. Kalau dari Rentik sendiri ada data-datanya nggak sih kalau ternyata memang sangat-sangat terdongkrak saat pandemi meskipun didirikannya mungkin tahun 2019 ya Rentik ini ya? Honestly awal pandemi turun banget sih Mbak. Oke. Nih kayaknya semua orang fokusnya lebih ke kebutuhan pokok ya daripada baju ya. Groceries, lebih ke household gitu ya. Tapi setelah mungkin sekitar 6 bulan berjalan sudah mulai kembali seperti awal. Tapi memang ada perubahan dari segi behavior sih Mbak. Mungkin karena kita kan sekarang udah kayak hidupnya udah live with less ya. Kayak semua orang tuh benar-benar ngerasain hal ini gitu ya. Jadi because of that mereka juga mulai kayak sama kayak kalau beli item itu masih yang sustainable, masih yang durable. Dan karena itu juga akhirnya di rental tuh jadi benar-benar kebus. Nah, one of the key point yang mungkin aku pengen mention juga terkait occasion, terkait acara. Jadi kalau misalkan acara-acara yang mereka datang itu sebelumnya pre-pandemic mungkin datangnya ke event-event yang lebih mungkin kayak ke kondangannya temen atau apa. Sekarang mungkin lebih image, jadi lebih ke acara-acara kayak maternity shoot atau mungkin pre-wedding shoot. Jadi lebih acara yang emang benar-benar small people aja yang bisa datang gitu, kayak small team aja yang bisa datang gitu. Target penggunanya Rentik siapa sih? Apakah female yang masih kuliah atau first jobber atau justru mungkin yang 30 tahun ke atas? Saat ini secara demografi siapa saja pelanggan dari Rentik? In terms of pelanggannya sebenarnya nggak ada batasan di Rentik sendiri karena koleksi yang kami curate pun juga benar-benar relevan sama masing-masing kategori. Jadi Gen Z, Gen Y, Gen X gitu ya. Bener nggak sih Gen X? Bener. Bener ya? Jadi ada spesifik yang emang untuk designated untuk mereka. Tapi kalau popularitinya sekarang mungkin yang paling banyak dari segi konsumennya yang masih dikategorikan sebagai millennials. Jadi profesional yang mungkin baru first sampai 5 to 7 years of working gitu. Biasanya kayak gitu. Area layanannya seperti Zara pada umumnya apakah sudah meluas? Rentik saat ini tersedia di 31 provinsi di Indonesia, jadi nggak hanya di Jabodetabek, ada juga di Jawa, di Bali, di Sumatera, dan lain-lain. Nah, cuman mungkin bedanya kan kalau Rentik itu, kenapa kita nggak bisa cover seluruh Indonesia sampai 33 ya sekarang provinsi kita, bener nggak sih? Kira-kira. Salah ngomongin data. Kenapa nggak kayak gitu? Karena kami kan mesti cover 2 area nih, mesti cover 2 coverage. Pertama pengiriman sama pengembalian. Nah, biasanya tuh kendala di pengembalian gitu. Jadi kenapa saat ini Rantik baru 31 ya karena itu. Tapi semoga kedepannya kami bisa cover sampai seluruh Indonesia gitu. Dari sisi teknologi sendiri, seperti apa sih penerapan teknologi yang dilakukan oleh Rentik? Atau apakah semuanya sudah dilakukan secara online? Atau masih ada proses-proses yang masih dilakukan secara offline? Dan apakah semuanya sudah full apps? Oke, semuanya sudah full apps, jadi baik itu transaksi penyewaan, mau yang tadi one time rental, dream closet, atau mungkin pembelian, semua bisa melalui aplikasi Rentik. Dan semua sudah online sih Mbak, jadi kalau misalkan case-nya ada user gitu, mereka mau sewa item, tinggal ke aplikasi, mereka pilih itemnya, pilih periode sewanya, pilih size-nya. Setelah itu nanti dari Rentik akan kirimkan itemnya ke alamat mereka tinggal klik return, nanti dari kita juga akan kirimkan kurir untuk pick up. Jadi benar-benar semuanya seamless, dan tadi yang aku bilang di awal, kita pengen bisa pampering user 100% gitu. Selain dengan mitra desainer lokal atau brand-brand lainnya, Rentik kolaborasinya dengan siapa lagi nih? Apakah semuanya dilakukan secara internal atau mungkin dari sisi logistik, ada third party logistik yang kerjasama dengan Rentik? Ada, kalau third party kita kolaborasi dengan Gojek.
yang sudah berintegrasi dari segi API dengan kami, dan juga ada lagi shipper. Itu untuk pengiriman dan untuk pembayaran ya Gojek, atau masih pengirimannya aja? Pengiriman ya. Kalau untuk pembayaran saat ini ada 3 metode, jadi bank transfer semua bank, terus kemudian ada credit card, sama satu lagi OVO payment. Oke. Kalau kita lihat kan saat ini mungkin sudah ada beberapa produk yang menjual barang-barang pre-love ya. Tapi meskipun Rentix juga ada barang-barang yang dijual, tapi fokusnya saat ini adalah rental ya. Betul. Yang membedakan Rentix dengan platform lainnya mungkin yang sudah ada di Indonesia ini, atau mungkin yang memanfaatkan media sosial seperti Instagram, apa sih Rentix? Pertama dari segi platform, karena kan Rentix saat ini biasanya di aplikasi ya, jadi kita juga kepengennya bisa bangun bangun koneksi yang kuat gitu dengan user ketika mereka buka HP, langsung lihat aplikasi Rentik nih, langsung cek apa aja item bisa dipakai gitu. Pertama dari platformnya, kita udah pure online. Dari segi service-nya juga sama, tadi yang sudah sempat aku bicarakan juga, semuanya benar-benar online base, mereka nggak perlu ngapa-ngapain, cukup transaksi aja di aplikasi, tinggal duduk manis, kami akan kirim item langsung ke rumahnya. Terus yang ketiga tadi, empowering local designers. Oke. As mention gitu ya, itu mungkin beda sama beberapa platform, karena kan biasanya tuh mereka cuman beli putus. Kenapa beli putus? Karena tadi itu, karena tujuannya dari Rantik itu adalah aku pengennya bisa bener-bener empower local designer supaya mereka tahu nih sebenarnya siapa sih target audiensnya. Misalkan banyak nih mbak local designer yang mereka bikin dress A, targetnya awalnya untuk usia 40, tapi ternyata ketika di Rantik itu bukan usia segitu gitu. Usia nikah itu usia 20-an. Nah ini kan data kayak gini kan nggak akan tahu kalau misalnya beli putus. Kan nggak ada informasi kan. Tapi kalau misalkan dengan kita, mereka juga akhirnya tahu nih. Mereka tahu mesti diapain nih datanya supaya ketika mereka nanti bikin koleksi baru sesuai dengan target audiensnya. Selain itu juga sebenarnya kan mereka juga mendapatkan additional revenue stream gitu. Jadi nggak cuma fokus ke sale, tapi juga ada fokus ke rentalnya. Ngomongin tentang datanya juga, jadi menurut desainernya Rentik, kebanyakan itu bisa sampai ngebus 40% profit setiap bulan. Wow, ketika mereka bergabung dengan Rentix ya? Betul. Wow. Apalagi itu tadi dari segi desainer, platformnya, terus kemudian koleksinya pun juga kami curate sesuai dengan taste-nya lokal, taste masyarakat Indonesia. Dan semua memanfaatkan pengolahan data yang didapatkan oleh Rentix dari aplikasi itu ya? Betul. Rentik juga baru banget launching ini Mbak, fitur untuk kids. Jadi sekarang buat parents gitu ya, mereka bisa sewa juga koleksi fashion untuk anak-anaknya dan juga koleksi educational toys. Itu udah live atau masih rencana yang untuk kids ini? Udah live. Oke, jadi kedepannya mungkin akan kedepannya mungkin akan ditambah lagi ya, mungkin kids atau untuk pria gitu ya, atau kedepannya mungkin untuk saat ini fokusnya masih female dan kids aja. Kayaknya kalau untuk pria agak susah ya, karena ini behaviornya semua pria tuh jarang banget mau rental ya. Iya. Dan maksudnya jarang kalau misalkan ini kayak pengalaman aja, kayak orang tuh biasa kalau pakai kok cowok tuh kan cuma satu baju nih dipakai satu hari gitu. Kita kan suka aduh pakai baju apa gitu. Dari sisi operasional, apakah saat ini Rentix sudah punya investor atau masih bootstrapping, artinya masih memanfaatkan modal sendiri untuk menjalankan bisnis, atau ada rencana penggalangan dana tahun ini? Rentik udah ada investor, jadi di awal kami berdiri itu ada venture capital, cuman undisclosed, jadi aku nggak bisa ngomong siapa namanya. Oke, tapi bukan angel ya? Ini benar-benar visi ya? Venture capital satu, sama kita juga ada beberapa angel, salah satunya adalah GCM Group, kalau mungkin Mbak Yani tahu, jadi yang punya media, sebutin nggak apa-apa ya, Femina, gitu, Jakarta Fashion Week, gitu, jadi kita juga sempat kemarin di Jakarta Fashion Week juga, dan foundernya GCM kan Bu Svida Lishabana, jadi Bu Svida juga sangat hands-on untuk ngebantu Rentik, mentoring setiap saat, terutama untuk bisa kenalin kami sama profesional di industri fashion, termasuk desainer juga, gitu. Untuk saat ini dan kedepannya, Dea ngelihat bisnis Rentik akan bertransformasi menjadi beyond yang saat ini sudah dihadirkan, atau so far dengan model bisnis yang ada, masih bisa applicable kok untuk the next 1 to 2 years? Dengan bisnis model ini sebenarnya bisa applicable untuk kayak next 5 years, 7 years mungkin lebih. Tapi jadi sustainable ya so far ya? Betul. Tapi tentunya Rentik juga sekarang lagi explore kategori-kategori lain, kayak misalkan lifestyle. Jadi kita juga kepengen bisa mencoba hal-hal baru gitu loh Mbak. Jadi nggak cuma fokus di satu hal. Karena kan kita kan biasanya di aplikasi nih,
kalau apps itu kan orang benar-benar rely on pretty much everything. Jadi Rantik menjadi kayak one stop platform untuk mereka bisa nyewa fashion dan juga lifestyle products. Gitu. Dan semuanya online ya, tidak ada rencana untuk online to offline atau omnichannel lainnya gitu? Untuk saat ini belum. Terutama juga pandemik ya Mbak ya, orangnya juga jarang nih keluar-keluar kayaknya in terms of belanja pun juga semuanya bisa pakai online gitu. Jadi udah, I think we're in a good track, cuman sekarang lebih fokus untuk ngebangun lebih besar lagi company-nya. Baik, terima kasih Dia atas waktunya ya, dan kita tunggu ya kejutan-kejutan lain dari Rentix selanjutnya. Terima kasih Dea.